Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nurul dalam pelajaran ekonomi bisnis ya. Pada pertemuan kemarin, kalian anak-anak telah belajar untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk badan usaha. Nah, kali ini dalam video ini Ibu akan menjelaskan kembali sedikit mengenai materi yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu sebagai bahan refleksi kalian. Untuk yang pertama, sebelum kita membahas lebih lanjut, anak-anak perlu paham dulu apa itu badan usaha dan apa itu perusahaan, karena dua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Nah, badan usaha merupakan kesatuan yuridis ekonomis sebagai wadah kegiatan usaha yang bertujuan untuk mencapai keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah perusahaan merupakan kesatuan teknis atau tempat yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, dari pengertian tersebut, kita dapat melihat perbedaannya, apa itu perusahaan dengan badan usaha. Agar lebih mudah membedakan, anak-anak bisa melihat dan mencermati dua ciri-ciri berikut ya, badan usaha dan juga perusahaan. Nah, di mana badan usaha merupakan kesatuan yuridis formal. Nah, badan usaha ini tujuannya adalah mencari laba ataupun keuntungan. Dengan cara apa? Dengan cara mendirikan banyak perusahaan-perusahaan. Nah, di mana perusahaan ini tugasnya adalah memproduksi maupun menyalurkan barang dan jasa. Jadi di sini kita bisa lihat kalau perusahaan itu sifatnya lebih nyata karena sebagai pelaksananya, misalkan toko. Nah, sedangkan badan usaha ini lebih bersifat abstrak karena dapat dilihat dari akta pendiriannya. Contoh gampangnya, misalkan nih, kalian sering ya berbelanja di Indomaret. Nah, Indomaret itu yang sering kalian kunjungi itu merupakan contoh dari perusahaan. Lalu badan usahanya apa? Nah, badan usaha ini biasanya kalau Indomaret itu bentuknya adalah PT. PT Indomarko Prismatama. Nah, itu badan usahanya. Sedangkan perusahaannya adalah Indomaret yang sering kalian kunjungi. Nah, itu semoga anak-anak lebih jelas dengan paparan dari Bu Nurul. Kita lanjut. Kemudian fungsi badan usaha ada dua ya secara umum. Ada fungsi manajemen dan juga fungsi operasional. Di mana manajemen atau manajerial itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Intinya fungsi untuk mengatur ya. Sedangkan fungsi operasional itu fungsi sebagai pelaksana. Kemudian ini juga sudah kalian pelajari kemarin pada pertemuan pertama ya, di mana berdasarkan lapangan usahanya, badan usaha dibagi menjadi beberapa sektor ya. Pertama, ekstraktif itu langsung mengambil dari alam, misalnya usaha minyak bumi. Kemudian agraris mengolah alam, misalnya usaha pertanian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga industri atau pabrik, yang keempat perdagangan ya, menyalurkan barang, contohnya toko, supermarket dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah jasa pelayanan. Baik, lalu badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya secara umum dikelompokkan menjadi tiga ya, BUMS, BUMN, dan BUMD. Nah, pada slide ini kita akan bahas dulu yang badan usaha swasta, di mana BUMS ini juga terbagi menjadi beberapa bentuk, bisa anak-anak lihat ya. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Jelas di sini berarti bahwa perusahaan perseorangan itu merupakan perusahaan yang didirikan oleh satu orang, di mana satu orang tersebut bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Ya. Yang kedua adalah firma. Nah, firma ini merupakan usaha bersama antara dua orang minimal atau lebih,
di mana antar anggotanya ya itu mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama antar anggotanya. Jadi kesemuanya bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas perusahaannya. Nah, sedangkan CV ini sama dengan firma di mana usaha tersebut merupakan usaha dari 2 orang atau lebih, tetapi perbedaannya di sini adalah masing-masing anggota itu tugasnya berbeda karena ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Gampangnya misalnya A, B, dan C mendirikan sebuah usaha. Nah, A dan B ini hanya menyetor modal kepada C, sedangkan yang bertugas menjalankan perusahaan itu adalah C. Nah, di sini A dan B merupakan sekutu pasif karena sifatnya adalah menyetor modal, sedangkan C adalah sekutu aktif karena yang bertugas menjalankan perusahaan. Ya, begitu ya. Sedangkan yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas. Nah, PT ini merupakan perusahaan yang modalnya itu dimiliki oleh para pemegang saham. Kemudian yang kelima adalah koperasi, di mana koperasi merupakan usaha yang terdiri dari kumpulan orang minimal 20 atau berbadan hukum koperasi. Nah, ini modalnya dari simpanan ya, biasanya dihimpun dari anggota koperasi. Lalu kita lanjut ke badan usaha milik negara atau disingkat menjadi BUMN. Nah, secara umum BUMN ini ada 2 bentuk. Yang pertama perum, yang kedua adalah persero. Yang pertama adalah perum. Perum ini jelas ya sepenuhnya milik negara karena bertujuan melayani kepentingan umum, tidak berorientasi pada laba dan pegawainya berstatus sebagai PNS. Nah, contohnya apa perum ini? Ada beberapa yang sampai saat ini masih ada, itu contohnya Perum Damri. Nah, itu bergerak di bidang perhubungan ya. Tetapi pada saat ini memang beberapa perum itu sudah beralih menjadi persero. Misalnya Perum Pegadaian. Nah, sekarang menjadi PT Pegadaian. Nah, kenapa beberapa perum itu berubah menjadi persero? Karena dengan perubahan tersebut diharapkan dapat melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam badan usaha milik negara tersebut, karena persero itu merupakan kepemilikan bersama antara pemerintah dan masyarakat, di mana persero boleh menghimpun dana dari masyarakat karena sahamnya itu untuk dijual ya. Saham pemerintah itu 51% dan yang sisanya itu dijual kepada masyarakat. Kalau anak-anak sering mendengar itu istilahnya go public, jadi sahamnya dijual kepada masyarakat. Tuh. Lalu yang ketiga ya, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Nah, BUMD ini dimiliki oleh pemerintah daerah. Modalnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Contohnya apa? Nah, BUMD ini contohnya adalah misalnya Perum PDAM, perusahaan daerah air minum. Nah, PDAM ini merupakan contoh dari badan usaha milik daerah. Lalu yang terakhir, dalam mendirikan sebuah usaha itu ada beberapa hal ya yang perlu anak-anak ketahui untuk mengurus izin usaha. Yang pertama ada SITU, Surat Izin Tempat Usaha. Yang kedua SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. Yang ketiga NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak. Yang keempat NRB, Nomor Rekening Bank. Yang kelima AMDAL, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dan yang keenam adalah Tanda Daftar Perusahaan atau TDP. Nah, itu anak-anak yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga video dari Ibu ini dapat memperjelas apa yang telah kalian pelajari pada minggu kemarin.
Jangan lupa kerjakan tugas pada classroom dan nanti silahkan kumpulkan sesuai tanggap waktu yang telah Ibu berikan. Sekian saja dari Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan depan. Semoga anak-anak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.